Sahabat sehat, apa kabar? Semoga selalu berada dalam keadaan sehat walafiat. Saat ini saya sedang berada di tempat yang dikenal dengan nama Jamu Jawa Asli Ginggang di Yogyakarta. Senang sekali saya mendapat kesempatan bertemu dengan pewaris kelima, generasi kelima dari manajemen jamu ini, karena ternyata sebelum UNESCO membuat keputusan menetapkan jamu sebagai warisan budaya sehat, perwakilan UNESCO datang untuk mewawancarai Jamu Ginggang sebagai salah satu pewaris budaya, warisan budaya sehat. Nah, untuk itulah maka pada kesempatan yang baik ini saya ingin melakukan wawancara dengan Ibu Yayu. Bu Yayu, ini adalah momen yang sangat baik bagi saya sebagai orang yang memang bergerak di bidang obat tradisional. Saya tahu sekali bahwa pada saat ini generasi muda itu juga sangat bergairah ya untuk mengembangkan jamu. Dan saya yakin bahwa Ginggang adalah tempat di mana generasi muda bisa menggali keilmuan. Apakah Bu Yayu bisa menceritakan kepada saya jamu apa sekarang yang disuguhkan di Ginggang sampai dengan saat ini? Apakah jamu itu masih asli sejak awal didirikan atau sudah ada inovasi-inovasi atau bagaimana, Bu? Ya, terima kasih Ibu. Untuk penyajian di Jamu Ginggang, kita masih tetap pada pakemnya, yaitu dari Kadipaten Paku Alam yang ketujuh. Kami generasi kelima tidak berani untuk mix atau mencampur dengan bahan-bahan yang lain. Kita masih murni ramuan dari Kadipaten yang ketujuh sampai dengan sekarang. Luar biasa ya. Yang saya ada berapa jenis ramuan Bu yang asli dari Kadipaten Paku Alam? Kurang lebih ada 25 macam tanaman herbal Ibu. Dari akar, kemudian batangnya, daunnya, sampai buahnya. Jadi semua itu bahan-bahan segar yang diramu setiap harinya? Ya, setiap hari kami pelaku usaha Jamu Ginggang selalu setiap hari, setiap pagi memproduksi hari ini yang akan kita jual. Jadi kita tidak memakai bahan pengawet maupun pemanis buatan Ibu. Jadi prosesnya pun selain resepnya, prosesnya pun juga masih menggunakan cara yang bersifat turun-temurun ya Bu. Jadi dibersihkan, dikupas, diiris, direbus atau bagaimana? Pertama dari kita mendapatkan rempah-rempah ini ya Ibu dari Beringharjo, dekat saja, semuanya sudah terpenuhi di sana. Dari Beringharjo sudah ditimbang, nanti dicek lagi di rumah, ditimbang lagi, kemudian dicuci, dibersihkan. Ada tempat secara tradisional kita untuk mencuci Bu, jadi tidak dikupas satu persatu, nanti ada alat khusus untuk bisa mengelupaskan seperti kencur, kunyit maupun jahe. Itu kita ada alatnya dari batu untuk mengelupaskan. Kemudian setelah dicuci kita tumbuk memakai alat batu, dan untuk menumbuknya kita pakai kayu. Setelah ditumbuk nanti kita pakai alat untuk menghaluskannya, itu pakai juga alat batu. Alasnya batu, untuk menggilingnya itu juga batu Ibu. Mengapa Bu? Kok tidak menggunakan, sekarang kan sudah zaman modern Bu Yayu, tidak menggunakan mixer atau blender, kan lebih praktis Bu Yayu. Iya, kami juga sudah konsultasi di LIPI ya Bu, di LIPI di Bapak Gunawan di daerah Wonosari. Saya juga untuk konsultasi bagaimana seandainya kita terkendalanya karena tenaga kerja Ibu. Dulu karyawan kita masih seperti ini contohnya, ibu-ibu yang sudah sepuh itu masih dengan semangat untuk memipis, karena sekarang kita kendalanya tenaga kerja. Kita baru mau mencoba ke mixer, itu juga masih percobaan Ibu. Jadi tetap kita masih pakai cara tradisional memipis. Apakah pada suatu ketika penjenengan juga akan memutuskan untuk merubahnya menjadi menggunakan peralatan modern? Untuk hal-hal tertentu Ibu, kalau yang seperti kencur, kunyit itu mungkin bisa kita pakai
cara dengan blender atau mixer gitu ya Bu. Kalau yang lainnya tetap kita menggunakan alat tradisional. Karena sudah kita coba, hasilnya masih kurang maksimal Ibu. Rasa aromanya itu lain. Jadi beda ya Bu ya? Beda, ya. Menggunakan peralatan modern dengan peralatan tradisional. Wah, luar biasa ya Bu. Tapi sebetulnya begini, saya ingin sekali barangkali Bu Yayu bisa bercerita sedikit ya. Sebenarnya sejarah dari penemuan ginggang, resep-resep aslinya itu bagaimana sih? Saya ingin mengetahui. Memang ada banyak ya di informasi, tetapi saya ingin akan lebih baik kalau saya mengetahui secara langsung dari Bu Yayu ya. Terima kasih Bu Tuti. Kami juga mendapat cerita dari simbah-simbah dulu bahwa kita itu dimulai Simbah Joyo dulu yang pertama kali menerima resep dari Kadipaten Paku Alam yang ke-7 kurang lebih tahun 1925. Saat itu Simbah Joyo menjadi tabib di Kadipaten Paku Alam yang ke-7. Dari situ Simbah Joyo diberi kepercayaan, diberi resep secara keseluruhan dari anak-anak, remaja maupun yang sudah dewasa sampai lansia. Simbah Joyo diberi resep keseluruhan yang dari rempah-rempah itu ya Ibu, dari akar, batang, daun dan bunganya atau buahnya. Di situ Simbah Joyo bisa meracik, meramu jamu herbal sehingga keluarga Kadipaten ke-7 itu semuanya sehat dan bisa merasakan khasiat apa yang sudah disampaikan dari Kadipaten ke-7 ke Mbah Joyo. Akhirnya dari situ Simbah Joyo diberi julukan Joyo Tan Genggang. Awalnya dari nama jamu ginggang itu adalah sebenarnya Joyo Tan Genggang. Tan Genggang itu artinya kalau bahasa daerah tansah renggang. Tansah renggang itu artinya dari kerabat keraton Paku Alam dengan masyarakat Paku Alaman jangan ada jarak pemisah. Jadi bisa abadi selamanya persaudaraan atau persahabatan gitu Ibu. Kemudian dari Mbah Joyo, karena sejak dulu kita tidak pernah dicatat Ibu lahir tanggal berapa, tahun berapa, meninggal tahun berapa. Nah itu si Mbah Joyo meninggal, dia digantikan putranya yang bernama Mbah Bilowo. Mbah Bilowo itu juga tabib di Kadipaten Paku Alam yang ke-7. Setelah generasi kedua itu Mbah Bilowo, yang ketiga itu Mbah Kasidah, itu yang itu Bu yang di depan. Itu Mbah Kasidah itu yang membuat jamu ginggang terkenal atau viral zaman sekarang. Dari Mbah Kasidah itu mulai diizinkan untuk menjajakan jamu di lingkungan Paku Alaman. Dari simbah itu, dari menumbuk pakai dengan batu dan kayu dipipis, kemudian dijajakan dengan menggendong Bu. Jadi Simbah Kasidah itu awalnya merintis dari nol sekali, dari jamu digendong keliling Paku Alaman sampai ke Beringharjo. Dan sampai Beringharjo itu Simbah Kasidah tidak mampu. Akhirnya di depan jamu ginggang itu kan dulu kita ngontrak Bu. Simbah dulu kan ngontrak di depan jamu ginggang ini. Lama-lama kewalahan, akhirnya tanah ini bisa terbeli dari menjual jamu. Kemudian yang belakang 2 rumah itu untuk rumah tangga, khusus untuk produksi jamu juga dibeli dari Simbah Kasidah. Dari situ Simbah Kasidah bisa mempopulerkan nama jamu ginggang. Setelah Mbah Kasidah meninggal tahun 85, diteruskan generasi ibu saya itu ada 5 bersaudara. Jadi jamu ginggang itu milik 5 bersaudara. Kemudian dari 5 bersaudara yang 4 sudah meninggal, tinggal ibu saya yang masih sehat. Karena ibu saya tidak mampu karena fisiknya, kemudian diserahkan yang generasi saya yang kelima. Saya beserta putra-putranya Pak D maupun putra-putranya Tante hingga sekarang Ibu. Biasa. Saya ingin tahu Bu Yayu,
Jadi tadi dari Kadipaten yang membuat resepnya, Ya. kemudian tabib Mbah Joyo yang Ya. mempraktekannya pada keluarga Pakualaman. Ya. Pak Panjenengan mengetahui nggak Bu, pada waktu itu dari Pakualaman tuh resep-resepnya untuk apa saja Bu? Sakit apa, ataukah bagaimana? Ya, memang dari Kadipaten itu resepnya sangat terperinci Ibu. Umpamanya seperti brotowali, itu kan pahitan ya Bu, pahit sekali. Itu untuk semua alergi, gatal-gatal dan semua alergi minum rebusan brotowali ada dicampur dengan kurang lebih 17 macam rempah-rempah. Itu direbus, kemudian disaring, kemudian bisa disajikan. Dan untuk gatal-gatal bisa ditambah dengan sawanan. Sawanan itu juga herbal dari umbi, temu ireng, temu giring, temu lawak, sama delingo. Itu ditumbuk Bu, dicuci, diiris, dijemur, ditumbuk, kemudian disaring, dicampur dengan jadikan serbuk, dicampur dengan minuman pahitan. Itu untuk menghilangkan seluruh alergi maupun gatal-gatal, bahkan untuk mencegah jerawat juga minum itu Ibu. Jadi intinya tuh ya Bu ya, gangguan-gangguan kesehatan yang ringan ya waktu itu ya, alergi, mungkin flu atau ngaten ya Bu ya. Kemudian juga ada ini dari kerabat keraton itu juga ada yang sakit batu ginjal nih Bu, batu ya? Iya, itu ternyata dicampur dengan 3 ramuan, minuman temulawak, beras kencur sama kunyit. Pada masa itu sudah tahu ya? Ya, minum pada masa itu sudah tahu. Kemudian beberapa tahun yang lalu ada orang Chinese kesini, itu juga resep dari Cina, itu juga 3 resep itu Bu. Seperti sekarang ini, kemarin kita juga keseluruhan seluruh dunia terserang COVID, minumnya juga empon-empon itu Bu, temulawak, beras kencur, sama kunyit asem. Dan itu kita terbukti campur. Ya, Bu? Terbukti, ya. Terus batu ginjal itu tadi bisa keluar dengan sendirinya Ibu, tapi rutin minumnya setiap hari. Bu Yayu, saya mempelajari pada berbagai buku-buku tinggalan kuno ya, bahwa ramuan-ramuan itu utamanya tuh ramuan wanita. Mulai dari masa puber ya, minum jamu kunyit asam, sampai dengan masa remaja, sampai menikah, sampai melahirkan. Sampai sekarang bagaimana Bu? Apakah juga pada masa Pakualaman itu sudah ada resep-resep itu dan sampai sekarang masih laku, dan apakah ada bukti bahwa itu berkhasiat? Bagaimana? Ya, terima kasih Bu. Pada dasarnya kerabat keraton khususnya ya Bu. Kenapa kulitnya bisa langsat-langsat ya Bu? Itu ternyata rajin minum herbal. Contohnya seperti kunyit asem. Itu juga melembutkan kulit Ibu. Terus kalau untuk remaja putri biasanya mendapat setiap bulan ada datang bulan ya Bu. Itu dianjurkan minum kunyit asem. Di samping untuk meredakan nyeri, biasanya perut juga terasa kaku-kaku, itu juga membuat kunyit asem mempunyai dampak bisa melembutkan perut atau melemaskan perut. Di saat ada mengalami menstruasi juga mengurangi bau amis itu nih Bu. Bau yang tidak sedap itu sangat-sangat mengurangi. Karena pengalaman saya pribadi dulu juga waktu remaja juga rajin minum kunyit asam. Setelah selesai mendapat menstruasi atau haid itu ya Bu, kita dianjurkan minum galian putri atau galian sinset. Untuk tujuannya untuk meleburkan lemak-lemak. Biasanya kalau sudah datang bulan atau nafsu makan biasanya lebih banyak ya Bu, sehingga menyebabkan tubuh jadi semakin melar. Jadi gemuk ya. Nah, itu harus rajin minum jamu galian singset. Dan itu memang berkhasiat ya Bu? Sangat-sangat berkhasiat Ibu. Galian singset untuk remaja putih bisa meluruhkan lemak-lemak di dalam tubuh. Juga kalau yang sudah berkeluarga, galian putri atau galian singset itu juga sangat berdampak. Kalau ibu yang sudah melahirkan itu terasa, maaf, untuk di alat vital yang itu bisa ada sari rapatnya Ibu. Ada fungsi jadi jokeling maupun
ya dari jokeling itu atau kulitnya itu dampaknya sangat berefek pada otot-ototnya. Iya, otot bener-bener ini Bu. Istilahnya rapat, ya. Dan tidak banyak berlendir. Itu benar-benar rapat. Jadi generasi muda sekarang apakah juga masih sering minum, generasi remaja-remaja putri masih sering tuh datang di sini untuk Iya, konsumsi? ya suka tanya, ini fungsinya apa galang putri, galang sisir? Kemudian saya terangkan, bagaimana kalau dicampur dengan es? Ya nggak apa-apa kalau mau dicampur es, kan karena remaja sekarang kan, ya Bu, kalau minum jamu baunya mungkin terus ya, saya anjurkan coba pakai sedotan biar jaraknya agak jauh tuh Bu. Kalau pakai sedotan akhirnya mau, ternyata enak. Terus sering mahasiswi ternyata berdampak Ibu, bisa berat badan juga berkurang karena setelah minum itu nafsu makan jadi mulai berkurang Bu. Jadi biasanya seneng ngemil terkendali ya, karena itu ada fungsi jokeling atau joho itu Bu, yang joho atau jokeling. Iya. Bagaimana dengan remaja-remaja pria Bu? Kok saya lihat banyak sekali yang datang ke sini. Iya. Kalau remaja yang pria, istilahnya sekarang itu cowok ya Bu. Cowok. Ya, remaja pria atau cowok itu suka yang minum sehat lelaki Bu. Yang remaja maupun yang sudah berkeluarga. Karena berdampak pada stamina tubuh. Khasiatnya jadi tambah sehat, jadi istilahnya kalau sekarang tidak mager, males gerak, jadinya tambah semangat itu Bu. Itu mereka mengatakan iya, dan sering minum beras kencur untuk ini Bu, karena yang males olahraga bisa mengeluarkan keringat beras kencur itu. Nanti terus minum terus jadi berkeringat Ibu. Akhirnya jadi sehat, tidak mudah masuk angin gitu. Wah, luar biasa sekali. Bu Ayu, jadi dari penjelasan panjenengan tadi itu di kalangan remaja, di putra putri, di kalangan lansia lah atau lebih dewasa itu yang paling disukai apa Bu? Yang best sellernya Ginggang? Kalau yang remaja putra atau cowok itu biasanya beras kencur atau es beras kencur. Kalau yang remaja putri biasanya kunyit asem. Sampai sekarang ya, sampai masih sekarang. itu ya. Iya. Luar biasa ya. Jadi memang diakui khasiatnya ya. Dan ini memang seperti yang tertulis ya. Pada dinding itu jamu Jawa asli. Berarti panjenengan tetap mempertahankan cara pembuatan yang asli ya. Sementara sekarang ya Bu, kita kan bisa lihat ya bagaimana jamu-jamu itu dijual dalam bentuk bubuk, dan kemudian diseduh. Apakah di sini juga menggunakan pendekatan seperti itu supaya modern atau supaya mudah dijual? Ya. Kita sejak dulu sebenarnya sudah ada serbuk Ibu. Kalau sekarang kita serbuknya pakai botol, nanti baru rencana ini mau dibikin saset kan Ibu. Seperti saset sekali minum. Kalau yang godokan istilahnya itu sekali membuat itu 3 gelas. Kemarin juga ada yang request kepengen yang seperti wedang uwuh, sekali minum 1 resep gitu, 1 seduhan gitu ya itu. Sampai sekarang masih kita mempertahankan masih dengan cara yang lama Bu. Jadi godokan untuk 3 kali minum. Kalau yang serbuk itu kita pakai botol untuk 10 kali minum. Botol itu maksudnya serbuk itu diletakkan dalam botol. Iya, isinya 100 gram Ibu. Tapi memang apa keunggulannya dibandingkan bentuk-bentuk bubuk dari jamu-jamu yang lain apa Bu? Keunggulannya Ginggang. Kalau keunggulannya kalau ya saya juga survei di pasar-pasar Ibu, terutama yang terdekat di Beringharjo. Kalau yang agak lebih berkelas itu di mall-mall ya Bu ya. Itu di mall-mall itu kalau kita bicara yang di mall dulu ya Bu ya. Di mall itu biasanya pakai latte itu ya Bu ya. Sudah di mix dengan apa-apa minumannya itu. Kemudian kalau di Beringharjo itu kebanyakan Beringharjo itu condong campurannya banyak gula pasir. Sedangkan peminat pembeli menginginkan yang tawar. Sehingga kami mempertahankan yang tawar sejak dulu Bu. Yang tawar, jadi tidak ada untuk inovasi mix dengan tidak Bu. Jadi tetap resep yang lama kita suguhkan. Mungkin suatu saat nanti
tahun depan kita kemasannya saja Ibu yang agak berbeda. Tapi tetap mempertahankan keasliannya. Dan keaslian baik resepnya maupun rasanya ya Bu ya. Bahkan sampai ada pelanggan, jangan sampai packagingnya yang modern Bu, yang jadul. Tapi tuntutan zaman sekarang packagingnya harus modern gitu Bu. Jadi mungkin bisa dibikin dua Bu, yang modern sama yang istilahnya jadul ya zaman dulu. Tapi bukan ya Bu Nyun Sewu. Panjenengan membuat serbuknya bukan yang jamu instan itu bukan ya Bu? Bukan Bu, kita benar-benar tradisional Bu. Kita ya? mencuci, diiris, dijemur, ditumbuk, terus dijemurnya pakai ada informasi dari kesehatan. Kita menjemurnya ditutupi bahan hitam gelap. Nah itu pakai itu Bu. Ya. Jadi masih tradisional sekali Bu kita. Bu Yayu, di tengah perkembangan dunia industri ya. Jamu Jawa asli Ginggang ini tetap mempertahankan tradisi dan disukai. Adakah ada atau tidak menurut pengalaman Bu Yayu orang-orang yang datang ke sini baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri yang berminat mempelajari apa rahasia yang ada di balik praktek jamu Ginggang ini? Terima kasih Ibu Tutik. Sebenarnya sejak tahun 1985 ya Bu, itu dari negara tetangganya istilahnya Bu, dari Jepang itu sangat atensi sekali dengan produk kami Bu, khususnya dari Fakultas Kedokteran. Itu juga sampai borong beberapa bungkus jamu godok, berapa ribu bungkus jamu godokan untuk diteliti di negara Jepang. Belum lama ini juga kita syuting dari manajer Jepang juga mempelajari tentang dari proses pembuatan jamu, dari membeli, mencuci, prosesnya dari menumbuk, memipis, kemudian sampai disaring dan dipasarkan. Itu diproses, di syuting dari negara Jepang. Kemudian kebetulan pas saat itu ada tamu dari Jepang syuting, kemudian ada bapak-bapak. Itu tidak tahunya dosen dari Jerman Ibu. Itu kesini juga cerita, kemudian pas nyambung dengan orang Jepang, tanya jawab wawancara, bapaknya itu juga kalau dari Jerman kesini pasti membeli yang jamu godok, terus dibawa ke sana negara Jerman. Dari negara Jerman itu menginginkan jamu yang cair karena kita tidak pakai bahan pengawet ya Ibu. Jadinya bapaknya itu hanya membeli yang serbuk maupun yang godokan. Bahkan belum lama ini juga dari Australia itu juga terheran-heran kesini loh. Ternyata jamu itu juga macam-macam ya. Taunya dari sana itu hanya beberapa jamu Ibu, hanya daun-daunan saja. Ternyata ada kunyit, asem, ada beras kencur, ada temulawak gitu, ada beras kencur pedas. Mereka terheran-heran. Terus akhirnya beli, ini saya buka kafe. Nanti ini saya mau jual untuk kafe saya, untuk beras kencur dan lain-lain. Itu sampai sekarang Bu. Wah, luar biasa. Bagaimana dengan yang dari Indonesia Bu? Yang kepengen tahu rahasianya bagaimana? Apakah misalnya dari Yogyakarta sendiri? Ya kalau dari Jogja itu biasanya dari universitas-universitas Ibu, dari akademis. Itu biasanya kita diundang untuk pameran. Kita dijemput Ibu, dijemput. Belum lama ini kami juga diundang dari RSA UGM untuk ikut seminar selama 3 hari. Kami bertemu dengan secara umum, juga bertemu dengan 25 profesor. 25 profesor itu juga menyampaikan sejak nenek moyang sampai dengan detik ini belum pernah ada orang yang keracunan jamu. Berarti nenek moyang kita dulu itu cukup pintar, cukup canggih gitu. Jadi jangan khawatir bahwa kita minum jamu akan keracunan. Itu pesan dari profesor-profesor di UGM begitu Ibu. Luar biasa. Bu, saya mau buka cabang jamu Ginggang di Jakarta, terus pundi? Dengan senang hati Ibu. Kami alhamdulillah pada saat Presiden kita Bapak SBY menjabat, kami
untuk mewakili jamu Jawa asli Indonesia, Yogyakarta khususnya, putranya Pak Di saya yang bernama Pak Rudi Supriyadi hadir di istana untuk menerima penghargaan bahwa kita masih melestarikan jamu Jawa asli Indonesia. Kemudian belum lama ini dari si Sultan Hamengkubuwono yang ke-10 kita juga mendapat penghargaan budaya. Itu juga perwakilan dari Jamu Ginggang itu Pak Rudi Supriyadi. Kemudian yang belum lama ini semuanya kita berdampak COVID ya, berdampak COVID. Semuanya para pelaku usaha kebanyakan tutup, alhamdulillah. Kami Jamu Ginggang, jamu Jawa asli Indonesia Yogyakarta, khususnya Jamu Ginggang di Paku Alaman Yogyakarta, tambah eksis, malah tambah laris karena benar-benar empon-empon mampu mengatasi COVID-19. Ya. Sobat Sehat, UNESCO sudah menetapkan jamu sebagai warisan budaya sehat. Jamu Ginggang adalah salah satu dari warisan budaya sehat itu. Asli dari Paku Alaman, sampai sekarang tetap terjaga resep aslinya, cara pembuatan dan khasiatnya. Oleh karena itu, apabila Anda berkunjung ke Yogyakarta, jangan tidak mampir ke Jamu Ginggang. Karena dengan kebiasaan minum jamu, maka benar-benar budaya sehat akan terselenggara dengan baik. Semoga bermanfaat. Stay healthy, salam sehat.